Allah berikan ke tempat di tempat yang suci. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Makanya anjurannya adalah iktikaf. Oke? Tempat paling suci jelas adalah rumah Allah, yaitu masjid. Nah, pertanyaannya yang Bapak, apa pinggirnya, apa maksudnya enggak suci? Dalam kata tidak suci itu apa maksudnya? Oke, kampung tidak ada maksiat. Sudah, terus? Oke, dah. Suci itu banyak ya. Ada orang hilang dia kesempatan Lailatul Qadar, tahu gara-gara apa? Gara-gara sifat sombong dalam dirinya. Bayangkan, dia udah datang ke masjid. Niatnya i'tikaf. Pas pula malam itu Lailatul Qadar, dapat harusnya. Tapi ketika pulang, fara'a rajulan ya'sillah. Lalu dia melihat ada orang di situ maksiat kepada Allah. Maka tiba-tiba muncul di hatinya rasa sombong. Apa dia katakan? Malam Lailatul Qadar kok malah maksiat. Harusnya kayak aku dong. I'tikaf. Allah cabut pahala Lailatul Qadar dari dia. Kita nggak tahu. Makanya balik lagi. Makanya sahabat dan ulama aja bilang, aku dapat Lailatul Qadar cuman 2 kali, cuman 3 kali. Padahal mereka setiap tahunnya selalu i'tikaf, selalu berpuasa. Kenapa kok mereka bisa bilang begitu? Karena ternyata penyebab gagalnya orang tadi mendapatkan Lailatul Qadar banyak. Termasuk sifat sombong. Nah, ada salah satu sifat sombong yang kalau kita cek sebenarnya bukan sombong. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Ada orang maksiat. Lalu ketika kita tengok dia tadi maksiat, kita doakan, ya Allah, moga-moga engkau beri untuk dia hidayah. Doanya bagus apa enggak itu? Bagus. Tapi ulama bilang, ini salah satu doa yang terburuk. Gimana coba? Doakan dia baik, kok dibilang buruk? Apa penyebabnya? Apa penjelasan ulama? Karena kita mendoakan dia kebaikan, tanpa juga mendoakan diri sendiri kebaikan. Kita doakan dia, moga-moga dia dapat hidayah dari Allah. Tunggu dulu. Betul, jangan-jangan dia nanti naik derajatnya, malah kita yang diturunkan oleh Allah. Maka sebaik-baik doa adalah mintakan kebaikan untuk dia dan juga untuk kita. Karena diri kita sendiri belum tentu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dah, jadi begitu. Maka Lailatul Qadar sulit untuk diraih, betul di tempat yang suci. Ulama menjelaskan tentang tata cara i'tikaf. Karena i'tikaf ini nantilah dapat Lailatul Qadar. Maka dibuatlah tata caranya, suci, ini. Nah Ustaz, kalau kampung itu bersih dari maksiat, begitu ya. Kampung itu bersih dari maksiat. Apakah tetap harus di masjid? Yang Allah tengok bukanlah tempat, tapi yang Allah tengok adalah kesungguhan kita. Dah, kesungguhan kita. Yang Allah tengok itu. Ketika ada orang mau keluar dari rumah untuk berangkat i'tikaf, sayangnya setiap berangkat ke rumah dia tadi masuk paret, enggak nampak, lalu tiba-tiba masuk ke dalam paret, bajunya kotor, pulang. Kemudian ketika mau keluar udah hujan lebat, sehingga sulit untuk dia menuju masjid karena jaraknya jauh, tak ada payung, hujan lebat, sehingga dia beribadah di rumah. Allah tetap Lailatul Qadar Allah berikan kepada dia. Kenapa? Yang Allah tengok bukan tempat sekarang. Yang Allah tengok kesungguhannya. Maka kalau kita bicara kampung tadi tanpa maksiat, apakah tetap di masjid? Ya kita bilang tetap. Kenapa? Karena masjid rumah Allah, kemari adalah tanda kesungguhan kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Makanya kalau mau dijelaskan secara panjang lebar, kita ini kalau mau dicek, kita ini orang kayaknya yang mustahil dapat. Karena kalau ngecek beberapa syarat-syaratnya ya, dia bukan tukang ini, bukan ini. Kalau kita cek kita punya banyak salah. Dalam riwayat bahkan orang yang punya dendam kepada saudaranya, mustahil Allah berikan Lailatul Qadar. Dendam itu maksudnya gimana? Dendam itu adalah mau dia salah atau dia benar, tapi tetap diteleponnya orang lain untuk dia minta maaf. Harus begitu. Cuman ya udahlah, kita setidaknya ngambil aja minimal. Moga-moga Allah pertemukan Lailatul Qadar walaupun cuman debunya pun yang bisa kita hirup. Jadi begitu untuk penjelasan secara singkat masalah itu ya. Wallahu a'lam ya. Betul.
Pertanyaannya apakah benar? Kalau pertanyaannya itu apakah benar, maka jawabannya wallahu alam. Dah. Tapi ada hadis yang mengarah ke arah sana. Ya, satu. Nabi menceritakan tentang kisah ulama di zaman Bani Israel. Ulama tadi muridnya jutaan. Jadi dia ulama, tapi sayangnya pangkatnya tidak sampai kepada Nabi. Tapi dia istilahnya ulama besar di zaman itu. Ya. Kemudian pahalanya pun harusnya besar. Allah hilangkan seluruh pahalanya gara-gara dia ketika melewati satu rumah, setelah makan ada sisa makanan yang tersangkut di giginya. Maka dia ambillah serpihan kayu kecil dari rumah orang, dia kopek sedikit untuk ngapain? Selilitan di giginya. Gara-gara cuman ukuran kayu kecil ini tadi, Allah hilangkan seluruh pahala yang udah dia lakukan. Kita nggak tahu. Kalau kita mau bicara hadis-hadis tentang keutamaan masalah amal, maka kita akan melihat amal kecil Allah balas pahalanya besar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena Allah pengen nengok kita. Apakah ada ketika kujanjikan engkau pahala, engkau datang kembali kepadaku. Kita kalau nengok bulan-bulan itu, bulan Ramadan pahalanya besar, bulan Syawal pahalanya besar, bulan Dzulqa'dah besar, Dzulhijjah besar. Kok semuanya pahalanya masing-masing besar? Kalau gitu apa bedanya? Allah bukan mencari perbedaan, tapi Allah menunjukkan kepada kita kalau memang gagal di bulan ini, bulan depan itu pahalanya besar. Ibadahlah. Contoh, kalau kita gagal di bulan Rajab kemarin untuk istighfar kepada Allah, semisal bulan Rajab kenapa gagal? Karena model kita model Abu Jahal. Oh ya udah, maka Allah bilang, ya udah Sya'ban ibadahlah kepadaku. Berubahlah kau. Sya'bannya ternyata jadi Abu Lahab. Dah, ya udah Ramadan itulah kau usahakan banyak-banyak berpahala. Ternyata Ramadan malah main begal pula dia. Dah, maka macam Firaun jadinya. Kalau enggak bulan Syawal, tobatlah engkau. Jadi Allah masih menunggu. Ayo, wa ya baghiyal khair. Siapa orang yang menginginkan kebaikan, fa'tuni, datang kepadaku. Datang kepadaku. Jadi begitu. Nah, hadis juga sama tentang masalah ini bukan masalah nyuri satu tandannya, bukan. Tapi masalahnya adalah contoh, saya punya tanah. Tanah saya lebarnya segini nih, pas segini. Pas. Kalau saya bangun rumah, temboknya pas di ujung tanah ini, boleh apa tidak? Pas di ujung tanah. Ya bolehlah, namanya tanah-tanah Hawa. Saya kan bangun tembok di sini, nggak ada masalah. Ada masalahnya tapi, apa itu? Yang namanya setiap bangunan perlu atap, perlu genteng. Otomatis genteng tadi yang melewati tanah. Maka kalau hujan, air tadi turunnya di tanah orang lain. Apa itu? Kullu qataratin. Setiap tetes air hujan yang jatuh ke tanah dia, dan dia tadi tidak rela air hujan jatuh di tanah dia, gara-gara dari seng kita, maka setiap tetesnya Allah hitung sebagai dosa. Cemana itu? Maka yang ngurus rumah hati-hati. Jadi Ustaz, minta izin, minta maaf, minta keringanan, boleh apa tidak? Kalau dia nggak ngasih, ya udah jangan buat. Kalau nggak buat talangan air, ya. Bayangkan itu. Arab enak, Arab setahun hujan cuma 2 kali. Kita tiap malam petir. Ya. Berapa banyak dosa itu? Itu lebih mengalahkan 100 tahun itu. Karena siapa yang bisa ngitung tetes air hujan itu? Dah, makanya kalau dibilang segi apakah riwayatnya langsung bilang 100 tahun ada, wallahu alam. Tapi kalau beberapa hadis mengarah ke sana, ya ada. Sang menunjukkan besarnya dosa tadi. Maka kita disuruh Allah, disuruh Nabi untuk menjauhi. Maka Nabi katakan, luqmatan minal haram. Satu suapan, tapi dari jalan yang haram, Allah tak terima amal ibadahnya 40 hari. Satu suap. Bayangkan satu piring nasi, berapa suap? Itu pun ternyata uang haram disedekahkannya pula. Wah, ada pejabat ya kan gitu. Udah naik dia nih. Kan dari coblos kemarin dah naik. Mulailah, hitung kapan balik modal. Maka diambilnya lah tadi dana-dana masyarakat. Ketika dah diambil,
Cuma untuk menutupi supaya dia dikatakan orang baik, maka dibuatnya lah acara kenduri ngundang anak yatim. Dah, setiap suap lah anak yatim tadi, anak yatim itu nggak dapat dosa. Kita yang makan pun nggak dosa, karena kita kan nggak tahu. Tapi seluruh dosa-dosa itu dikembalikan kepada dia. Waliyahzubillah. Jadi kalau kita bilang lebih parah dari hadis 100 tahun tadi, apa dari kalimat 100 tahun tadi, maka oleh karenanya sesuatu yang haram hendaknya jauhi. Ustadz, masalahnya ini zaman mudaku dulu. Nyolong pisang, nyolong buah di kebun orang. Oke. Kalau memang ada orangnya masih hidup, mintalah izin kepada dia. Minta izin. Ustadz, dianya udah meninggal, minta izin ke ahli warisnya. Kalau dia nggak ngizinkan, ya bayarlah. Dah. Imam Syafi'i, kita kalau pengen tahu kenapa beliau punya keilmuan sebesar itu, ayahnya namanya Idris. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Ayahnya namanya Idris. Suatu hari, ketika kelaparan dan tengah mandi di sebuah sungai, dilihatnya ada di aliran sungai tadi ada apel naik ke atas. Karena kelaparan, diambilnya aja. Segi hukum nggak ada masalah itu, luqatah, barang temuan. Boleh-boleh aja hukum fikih. Maka dimakannya, baru satu kali gigitan dan udah tertelan, mikir, ya Allah, ini apel punya siapa? Jangan-jangan yang punya ini nyari-nyari, ngejar-ngejar, nggak dapat-dapat. Maka dicarinya lah, kemana muara sungai itu berada. Carinya. Jumpanya ternyata ada petani apel. Ya, petani apel pun sebenarnya ikhlas-ikhlas saja. Namanya kebun dia banyak. Masa cuma sebiji gara-gara itu ngamuk? Dah, cuman ketika datang Idris ini, ayahnya Imam Syafi'i, sambil berkata, wahai Tuan, bolehkah engkau mengizinkan apel ini ku makan? Nggak ada, aku nggak mau. Nggak mau aku. Nggak ikhlas aku, satu gigitanmu itu nggak ikhlas aku. Jadi Tuan, apa perbuatan yang membuat engkau mengikhlaskan apel ini? Oh ya udah, kau kerja sama aku sekian tahun, kau ini sama aku sekian tahun, bertahun-tahun dia kerja dengan orang tersebut hanya demi meraih untuk diikhlaskan gigitan apel, gigitan bukan satu apel, gigitan. Dah, ternyata yang orang tukang kebun ini cuma ngetes. Tujuannya apa? Karena dia pun lagi nyari menantu. Ya, lagi nyari menantu. Karena memang solusi paling baik supaya dapat keturunan paling berkah, ya harus dari orang-orang yang terpilih. Dan nyari laki-laki ya sama, apalagi model kita. Kayaknya kalau mertua Imam Syafi'i ditendangnya kita. Ya, maka dicarinya, ketika ditemukannya orang ini, dites ya. Bagus, maka ini kemudian dijadikan menantu. Lahirlah dari pernikahan tadi seorang putra bernama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, yang ilmunya terkenal seantrio negeri di waktu itu, dan sampai sekarang nama beliau masih harum. Jadi begitulah. Nah, oleh karenanya cari sebelum Allah tutup usia kita dalam keadaan belum mendapatkan ridho. Ustadz, ini aku dah cari orangnya nggak jumpa, cari keturunannya pun nggak nemu, karena udah pindah pula semuanya keluar kota, keluar pulau, nggak ada jumpa nomornya. Dah. Jadi gimana solusinya supaya dapat keriduan itu? Kalau memang seperti itu, maka doakan untuk dia kebaikan terus. Ya Allah, bagi yang dulu pohonnya ku makan, ku curi nangkanya dulu, ya Allah, ini ku bacakan Al-Fatihah 8.000 kali. Gitu. Ya, contoh, ya terserah Bapak sanggupnya berapa. Ya. Kenapa? Karena nanti saya dulu nanya ke salah satu ulama, "Ya Syekh, kenapa kok kita disuruh doakan untuk mukmin dan mukminat?" Ya, urusan saya sama mereka apa? Apa jawaban beliau? Karena kita pasti punya salah kepada orang lain. Maka ketika kita minta ampun kepada Allah untuk kita dan untuk dia, maka besok kita punya dosa sama dia. Tapi karena kita punya kesalahan sama dia, dan kita doakan untuk dia itu kebaikan, sehingga dia tadi punya banyak pahala. Pahala tadi datangnya dari mana? Datangnya dari doa kita. Maka dia maafkan kesalahan kita waktu di dunia. Maka doakan dia. Jadi itu solusinya. Wallahu a'lam. Ya, fadhal, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang fatwa ulama, terutama masalah politik, maka pertanyaan kita ulama yang mana? Karena begini, di balik masing-masing paslon Pilpres kemarin, ya, baik 1, 2, 3, masing-masing punya ulama. Ya, dan ulama itu ya bersepakat fatwanya
Dan mereka juga ada ijtima. Yang kubu 01 ada ijtimanya, 02 ada ijtimanya, 03 ada ijtimanya. Perkumpulan kiai, perkumpulan ustadz, dukung satu. Nah, yang pro-pro ini rame-rame dukung, bikin deklarasi, forum kiai-kiai, dukung nomor 2. Nah, yang ketiga, silaturahim antar kiai-kiai, dukung nomor 3. Masing-masing punya ininya. Ya. Maka kalau untuk fatwa ulama dikembalikan ke arah politik, wallahu alam. Nah, menyikapi masalah politik, kita nggak usah terlalu mencapekkan pikiran. Bapak ingat Pilpres 2019? Ya kan? Fatwa ulama ada. Rekomendasi ulama dukung yang ini kan? Dah. Kemudian ketika dia kalah, rakyat membela apa tidak dia? Membela. Wah, sampai seolah-olah jihad. Siapa yang nggak milih dia, keislamannya diragukan. Dah, udah kalah. Pendukungnya tadi capek-capek demo, ditawari jabatan menteri, ambil. Sekarang gabung pula sama anak. Kan gitu. Dah. Jadi walhasil, yang namanya siasah politik itu penuh dengan intrik. Nabi katakan, fi akhir zaman, zamanul fitan, kata Nabi. Akhir zaman itu zaman fitnah. Maka kata Nabi, fa in istata'ta an takuna mithla hajaron. Kalau engkau bisa jadi batu, fakunhu, jadilah batu. Maksudnya batu itu apa? Maksudnya batu itu adalah mulut kita bukan untuk menghina orang lain. Karena orang yang kita bangga-banggakan sekarang, kita nggak tahu apakah ke depannya dia tetap bersama kita, atau jangan-jangan ketika diberi buah manis, ikut. Nggak tahu kita. Ya. Maka kata Nabi yang bilang, bukan saya, Nabi yang bilang, fa in istata'ta, kalau kau mampu jadi batu, fakunhu. Cuman jadi batu, maksudnya apa? Tahan mulut dari mencela, tahan tangan dari pertumpahan darah, sisanya pasrahkan kepada Allah. Untuk urusan pilihan, Bapak boleh untuk mengunggulkan siapa yang Bapak inginkan. Jadi kalau dibilang fatwanya fatwa ulama, masing-masing punya fatwa ulama. Orang-orang yang nyantri di Jawa, yang arah ke NU, rata-rata NU, kalau kita cek, terbagi 2, 01, 02. Ya, masing-masing banyak. Jadi balik lagi, bukan kita bilang fatwa ulama. Nah, kalau kita condong kepada ulama yang ini, yang kita tengok fatwa mereka mengarah semisal ke kubu 01 atau 02, 03, nggak ada masalah. Itu kan condong kita. Tapi kalau dikatakan fatwa ulama secara umum, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, jadi, ya. Ulama itu sudah dipanggil. Paslon 1, paslon 2, paslon 3 dipanggil. Kontrak politik diadakan. Ya. Itu udah beda. Itu kan istilah kesepakatan ulama. Itu seperti itu. Kelihatan seperti itu. Paslon 1 yang percaya, yang menandatangani kontrak politik dengan ulama, sehingga istimewa ulama itu Oke. Ya, oke. Balik lagi. Ini yang perlu dipahami ya. Ijtima ulama yang diadakan dan yang diselenggarakan oleh rata-rata para habaib dan kiai yang ada di Jakarta, apakah itu mewakili seluruh ulama-ulama yang lain? Tidak. Jawabannya tidak. Apalagi ini masalah perpolitikan. Masalah yang nanti suatu saat bisa berubah. Kecuali masalah fatwa hukum. Masalah politik ini ikhtiar. Ulama ini berkumpul lalu melaksanakan ikhtiar, maka dibikinlah oleh mereka kaedah-kaedah untuk tetap mempertahankan Islam, mempertahankan negara. Maka dipanggil 01, 02, 03. Yang menyanggupinya 01 untuk ulama mereka. Setuju, maka didilkan. Dah, orang-orang yang di kubu 02, 03, apakah mereka tanpa ulama? Pakai ulama juga, dan mereka datangi, mereka sowani. Kiai pengen apa? Aku pengen ngene. Yo wes, insyaallah nek aku dadi tak turuti. Ya udah, sama beliau pun didukung, coblos nomornya. Jadi begitu. Ya, dah. Cuman tetap, artinya begini, kita berpolitik bagus. Kalau golput jangan. Tapi juga jangan terlalu buatkan fokus pada ranah itu. Nah, kurang apa coba 2019 itu jadi contoh kepada kita? Kurang apa? Sekarang terbukti. Jadi walhasil tetap kita hanya ikhtiar aja. Kita bukan negara sebagaimana Arab ya. Kalau Arab rata-rata monarki, kerajaan. Kita tidak itu. Nah, oleh karenanya tetap kita buat dukungan. Mana yang menurut kita baik, menurut ulama kita baik, itu yang kita dukung. Tapi jangan sampai juga menjelekkan
paslon-paslon yang itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi? Riwayat Imam Bukhari ini sahih. Innakum satahrisuna 'ala ri'asah. Kalian besok akan sangat-sangat peduli dengan yang namanya kepemimpinan. Dah, kalian besok kayaknya urusan kepemimpinan heboh kali. Wasatakunun nadamah fi yaumil qiyamah. Gara-gara sibuknya kalian ngurusi pemimpin, besok itu yang menyebabkan kalian merasa sedih di hari kiamat. Ini yang kita jauhi. Di situ dia ya. Wallahu alam, itulah secara singkatnya. Bapak mau dukung siapa? Monggo. Tapi kalau fatwa ulama nggak bisa kita katakan seluruh ulama Indonesia dukung. Ini nggak bisa. Saya punya guru yang di 02 ada kiai saya. Adiknya kiai saya juga masuk timnas Amin. Ada kiai saya langsung. Kiai saya. Ya. Jadi kiai saya ada yang di kubu 02 ada abangnya, adiknya kubu 01 kiai-kiai langitan. Saya kemana? Ya saya cocok karena saya sur dengan 01, tengok cerdas, bukan cuman joget-joget aja. Awak tengok ya udah. Cuman walhasil saya kemarin nggak bisa nyoblos karena posisi di Aceh. Nah, jadi walhasil itu aja. Tapi kita berdoa itu aja, Allah berikan pemimpin yang terbaik. Kalaulah tiga-tiganya buruk, ya Allah, mana yang terbaik dari tiga ini? Itu aja. Menurut Bapak 01, monggo. Menurut Bapak gendut-gendut, joget-joget 02, boleh. Menurut Bapak yang tiga beruban, terserah. Jadi nggak ada masalah gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Oh ya, jadi begini. Hadis itu banyak ya. Hadis itu Imam Ahmad bin Hambal hafal hadis 1 juta. Banyak kali berarti kan? Dah, hadis itu ada yang memang semisal perintah Nabi. Ada yang larangan Nabi. Ada yang Nabi diam. Contoh waktu Khalid bin Walid makan biawa Arab, dob. Nabi nggak makan. Nah, ini juga hadis. Karena apa yang terjadi pada Nabi, itu hadis. Juga menceritakannya Nabi tentang umat-umat sebelumnya. Itu juga hadis. Tapi ceritanya Nabi, ini kan dibingkai dalam kisah. Kan gitu. Sehingga ulama bilang, maka dikisahkan. Tapi kalau kisah tadi, pernah Nabi sebutkan, maka itu namanya hadis. Karena apa yang keluar dari mulut Nabi, itu semua namanya hadisnya. Nabi menceritakan dulu bagaimana tentang Qarun. Bagaimana ini, sama kayak Quran. Ayat-ayat yang menceritakan kisah, apakah kita katakan kisah? Ya tetap kita bilang ayat Quran. Tapi ayat Quran yang menerangkan ke arah kisah. Jadi gitu dia. Gitu dia. Wallahu a'lam, saya rasa cukup. Moga-moga bermanfaat. Saya rasa cukup ya. Pas 3 pertanyaan. Ya.